Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisnawati dengan nomor izin mahasiswa 1862070028, mahasiswi Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Insya Allah di sini saya akan memaparkan sebuah materi tentang penilaian sebagai salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah evaluasi perkembangan anak dengan dosen pengampu Dr. Anda Hajah Rizawati MSI. Adapun tema dari materi yang akan dibahas kali ini adalah tentang aspek penilaian perkembangan anak. Dalam aspek penilaian perkembangan anak ini ada beberapa poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama adalah tentang penilaian perkembangan anak, kedua tentang lingkup penilaian perkembangan anak, ketiga tentang aspek dalam evaluasi pembelajaran, keempat tentang aspek penilaian perkembangan anak, kelima aspek penilaian dalam pembelajaran, dan keenam adalah tentang indikator penilaian. Baiklah, mari kita bahas untuk poin yang pertama, yaitu tentang penilaian perkembangan anak. Penilaian perkembangan anak merupakan proses yang sistematis, berkala, serta berkesinambungan untuk melakukan analisis pendokumentasian dan membuat laporan perkembangan anak. Selanjutnya untuk pembahasan kedua, yaitu tentang lingkup penilaian perkembangan anak. Lingkup penilaian perkembangan anak meliputi informasi bertambahnya fungsi fisik dan psikis, yakni yang pertama fungsi sensorik seperti mendengar, melihat, meraba, merasa, dan menghidup. Yang kedua, fungsi motorik, yaitu meliputi pengetahuan dan kecerdasan. Dan yang terakhir ketiga adalah sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembahasan selanjutnya adalah tentang aspek dalam evaluasi pembelajaran. Menurut Benjamin S. Bloom, ada 3 aspek dalam evaluasi pembelajaran, yaitu yang pertama, kognitif, meliputi aspek pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Yang kedua, aspek afektif, meliputi aspek receiving, responding, valuing, organisasi, dan karakteristik nilai. Dan yang ketiga adalah psikomotorik, yaitu keterkaitan dengan keterampilan atau skill atau kemampuan untuk bertindak setelah menerima pengalaman belajar tertentu. Pembahasan selanjutnya adalah tentang aspek-aspek penilaian perkembangan anak usia dini. Dalam Permendikbud nomor 146 tahun 2013 tentang kurikulum 2013 PAUD atau pendidikan anak usia dini menetapkan ada 6 aspek perkembangan yang perlu dinilai dalam asesmen perkembangan anak usia dini, yaitu yang pertama adalah 6 atau nilai agama dan moral, kedua fisik motorik, ketiga kognitif, keempat bahasa, kelima sosial emosi, dan keenam adalah seni. Untuk pembahasan kelima adalah aspek penilaian dalam pembelajaran. Dalam evaluasi, selain mempertimbangkan aspek kompetensi, yakni kognitif, afektif, dan psikomotorik, kemudian juga instrumen atau alat yang digunakan, kita juga harus memperhatikan 4 faktor berikut ini. Yaitu yang pertama adalah penilaian input. Penilaian input adalah penilaian yang dilakukan di awal pembelajaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana pemahaman anak tentang materi yang dipelajari, termasuk juga di dalamnya sejauh mana guru mempersiapkan materi, alat, dan bahan yang akan digunakan untuk mendukung berjalannya proses pembelajaran, sehingga apa yang disampaikan sesuai dengan target pencapaian pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah penilaian proses.
Penilaian proses adalah tindakan yang dilakukan atau prosedur yang dilaksanakan dalam pembelajaran. Seperti sebagai contoh adalah pertama mengajar, menilai, sistem pengelolaan dan mengelola input agar dapat menghasilkan output yang berkualitas. Kemudian yang ketiga adalah penilaian output. Penilaian output adalah bahan jadi yang dihasilkan dari pembelajaran, yaitu hasil atau tolak ukur dari sebuah proses kegiatan pembelajaran yang akan menentukan tercapai atau tidaknya sebuah pembelajaran. Dan yang terakhir adalah penilaian outcome, yaitu untuk mengukur sejauh mana pembelajaran, sejauh mana sebuah hasil pembelajaran dan merupakan berkelanjutan dari sebuah proses pembelajaran, apakah sesuai target atau tidak. Yang kemudian dengan hasil tersebut dilakukan penelusuran. Jika ada di antara siswa yang belum berhasil, maka ada tindak lanjut sebagai usaha guru supaya anak dapat berkembang sesuai harapan dan juga sesuai dengan target pencapaian dalam STPPA. Baik, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan terakhir, yaitu indikator penilaian pencapaian perkembangan anak. Merupakan penanda perkembangan anak yang spesifik dan terukur untuk memantau dan menilai perkembangan anak pada usia tertentu. Indikator pencapaian perkembangan anak dirumuskan berdasarkan kompetensi dasar atau disebut KD, dan kompetensi dasar dirumuskan berdasarkan kompetensi inti atau KI. Dan KI merupakan gambaran standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau disebut juga STPPA. Jadi, dengan mengetahui setiap indikator penilaian yang ada pada STPPA, maka guru akan mengetahui dengan jelas apa saja yang perlu dinilai dan sejauh mana penilaian itu harus dilakukan. Untuk kesimpulannya adalah evaluasi penilaian perkembangan anak usia dini merupakan kegiatan yang sangat penting dalam tahapan pembelajaran. Dengan adanya evaluasi, maka setiap anak memiliki catatan perkembangan selama pembelajaran. Adapun untuk dapat melakukan penilaian, banyak sekali faktor yang harus diperhatikan selain 6 aspek pengembangan. Ada pula 4 hal yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama penilaian input, kemudian penilaian proses, penilaian output, dan penilaian outcome. Sehingga dengan mengetahui aspek-aspek tersebut di atas, guru dengan mudah dapat memberikan bimbingan dan pembelajaran sekaligus dapat mengukur tingkat kemampuan peserta didik, dan juga guru bisa memberikan penilaian sesuai dengan kriteria. Alhamdulillah, demikian pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya sendiri dan juga umumnya untuk teman-teman semua. Ditutup saja dengan doa kafaratul majelis sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.